Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberikan kesehatan badan, kesehatan akal, serta kesehatan pikiran. Di kesempatan ini izinkan saya untuk berbagi informasi yang bersumber dari teropongpos.co.id, yang dimana di sini dalam artikel ini diberitakan bahwa korban investasi Yagol lapor ke Cybercrime Mabes Polri. Nah, seperti yang kawan-kawan ketahui bahwa beberapa hari yang lalu rekan-rekan kita yang ada di Jakarta mewakili dari berbagai daerah korban dari aplikasi Yagol ini melaporkan perihal penipuan yang terjadi pada aplikasi Yagol ke Mabes Polri. Nah, di artikel ini tertera pada Teropong Pos yang berada di Jakarta, RA selaku perwakilan dari member Yagol yang dikuasakan oleh para korban aplikasi Yagol investasi yang telah bersatu untuk mencari dan menemukan siapa sesungguhnya yang diduga menyebabkan mereka rugi puluhan hingga ratusan juta itu. Mendatangi Bareskrim Polri dengan membawa data-data yang diperlukan untuk membuat pelaporan yang valid, serta didampingi oleh Rifki ZSH, selaku kuasa hukum yang juga merupakan salah satu pengacara dari Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi, pada hari Senin tanggal 20 bulan 12 2021. Nah, seperti kawan-kawan semua yang telah ketahui bahwa para member dari berbagai daerah kita berusaha bersama-sama untuk mendukung dan mensupport dari rekan-rekan kita yang ada di Jakarta dengan mengirimkan file, mengirimkan berupa format hard file, yaitu fotokopi bukti bahwa kita melakukan transfer via linku, kemudian kita mengakses ataupun berapa saldo yang tertera di akun Yagol tersebut. Kecurigaan para korban berawal dari aplikasi tersebut tidak dapat digunakan oleh para anggotanya atau pengguna pada tanggal 1 sampai 2 Desember 2021 lalu. Dan leader yang merekrut tersebut diduga tak menjelaskan apapun terkait permasalahan ini. Nah, pada aktualisasinya benar sekali yang diberitakan ini bahwa sebelumnya pun tidak ada informasi dari leader ataupun dari orang yang merekrut mengajak kita untuk bergabung di aplikasi tersebut. Termasuk mereka pun mungkin kawan-kawan sudah lihat bahwa di Telegram ada Yagol Nusantara yang sempat viral juga perihal dia menginformasikan bahwa Yagol ini tidak akan scam atau masih lama, dan sampai saat ini pun orangnya entah hilang kemana. Mungkin kawan-kawan salah satunya join melalui link tersebut juga. Dan kawan-kawan semua, apakah ada informasi terlebih dahulu sebelum Yagol ini scam atau tidak bisa diakses? Jika memang ada, mungkin dapat diinformasikan ke kawan-kawan lainnya, ataupun ada kontak lebih lanjutnya. Yang saya tak ketahui bahwa sampai saat ini member tidak mendapatkan informasi secara valid perihal Yagol ini akan scam. Mungkin ada yang selentingan info diberitahu oleh leadernya yang memang bertanggung jawab, tapi mayoritas tidak ada satupun leader yang bertanggung jawab perihal Yagol ini scam. Saya pun bingung, mereka yang merekrut seharusnya ada akses untuk memberikan kita informasi, namun mereka tidak memberikan informasi. Sangat disayangkan sekali, karena banyak kerugian, termasuk saya pun mengalami kerugian yang cukup banyak. Menurut hasil investigasi tim TP, yang dimana sebelumnya salah satu leader yang diduga intens chat dalam grup aplikasi WhatsApp untuk menawarkan promo ataupun hadiah kepada anggotanya, tidak bereaksi apa-apa. Nah, benar sekali. Seperti yang saya sampaikan tadi, leader yang tadinya berkoar-koar, yang ingin mengajak atau merekrut dengan segala cara, saat ini bungkam, entah hilang kemana. Apakah Anda sepakat? Boleh tulis di kolom komentar.
terlihat dari grup aplikasi WhatsApp yang berisi ratusan member Yagol yang anggota dari aplikasi Yagol tersebut. Leader tersebut sama sekali tidak memberikan tanggapan apapun mengenai masalah yang sedang dihadapi oleh anggota-anggotanya ini. Bukan hanya di grup WhatsApp, termasuk di grup Telegram pun member ataupun anggota tidak bisa melakukan chatnya dikunci dan kita tidak bisa chat, dan leadernya pun hilang, lenyap, hilang ditelan bumi. Nah, ini salah satu rekan kita yang melakukan pelaporan terhadap Mabes Polri di Jakarta. Dalam pengajuan pelaporan tersebut, RA serta kuasa hukumnya diarahkan oleh petugas ke bagian cybercrime Bareskrim Polri. Setelah kurang lebih 5-6 jam, perwakilan dari korban memaparkan kepada petugas cybercrime yang piket terkait aplikasi investasi yang diduga membohongi para membernya ini. Dirinya sangat bersyukur karena apa yang dilakukannya selama ini dan mengumpulkan data-data dari para korban telah diterima dengan baik oleh petugas. Jadi, data-data yang kita kirimkan mungkin telah disalurkan oleh saudara kita sebagai perwakilan dari member ataupun korban Yagol ini. Nah, ini dia beritanya, boleh kita lihat bersama-sama. RA selaku perwakilan yang dikuasakan oleh para korban aplikasi Yagol Investasi kini telah bersatu untuk mencari dan menemukan siapa sesungguhnya yang diduga menyebabkan mereka mengalami kerugian puluhan hingga ratusan juta rupiah. RA mendatangi Bareskrim Polri dengan membawa data-data yang diperlukan untuk membuat laporan yang valid, didampingi oleh Rifki ZSH selaku kuasa hukum yang juga merupakan salah satu pengacara dari Perhimpunan Advokat Indonesia. Dan hal ini kami diterima proses yang terkait dan kita menerima kepada orang dan yang memeriksakan anak-anak dari jadi kita sudah diterima laporan polisinya terkait kasus pembunuhan Yagol ya. Itu buat laporan pasal 28 dan pasal 3 undang-undang pidana. Jadi kita tunggu proses selanjutnya dari Bareskrim. Dari Jakarta, redaksi Tropompos melaporkan. Nah, itu dia kawan-kawan dari bersumber Tropompos di sini, bahwasanya mengutip ungkapan dari perwakilan kita. Alhamdulillah hari ini kita melaporkan terkait aplikasi Yagol ini telah diterima petugas yang piket. Nah, buat teman-teman semua yang bertanya, jadi progresnya sampai saat ini, laporan yang telah diajukan oleh RA atau perwakilan kita dari masing-masing daerah telah diterima oleh petugas piket, ungkapnya. Dan tentunya harapan kita semua, masalah ini dapat diproses secara transparan atau secara lengkap, secara detail, dan usut sampai tuntas perihal aplikasi Yagol ini, supaya kedepannya tidak ada lagi aplikasi ataupun korban-korban lainnya. Dan harapan kita pula, uang para member dapat kembali dan dapat diberikan ataupun dikembalikan oleh pengelola atau koordinator dari aplikasi Yagol tersebut. Sementara itu, Rifki Z selaku kuasa hukum dari para korban mengatakan bahwa LP sudah dibuat dan diterima oleh Bareskrim Polri. Ini kita buat pelaporan dengan pasal 28 ayat 1 dalam UU ITE dan pasal 378 tentang penipuan, serta pasal 3 UU TPPU, sehingga kita tunggu proses selanjutnya dari Bareskrim Polri. Jelasnya singkat. Nah, dalam pasal ini terdapat ada 3 pasal dalam penipuan ini ya kawan-kawan, dan semoga diusut sampai tuntas. Sebelumnya
kawan-kawan semua, jika informasi yang dipaparkan dalam tim kami atau dari Kepo Gengs ini bermanfaat, kami mohon kawan-kawan semua bantu support dengan subscribe dan share ke kawan-kawan lainnya supaya informasi yang kami dapatkan dapat kami salurkan kembali dan kawan-kawan dapat mendapatkan informasi secara utuh dan sepenuhnya. Berdasarkan sumber yang ada, kami akan berusaha memaparkan informasi secara akurat dan seaktual mungkin. Adapun informasi yang lainnya, jika kawan-kawan ingin request, dapat cantumkan di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan share ke kawan-kawan lainnya. Kita usut tuntas dan sampai selesai perihal Yagol ini, serta tidak ada lagi korban-korban ke depannya. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada rekan-rekan semua, semoga dalam keadaan sehat selalu, sehat badan, sehat akal, serta sehat pikiran. Diberikan kelancaran dalam segala hal dan urusannya, dilancarkan rezekinya, dan dipermudahkan dalam segala urusannya. Nah, di kesempatan kali ini, kami dari tim Kepo Gengs ingin menyampaikan update perihal Yagol, yang dimana banyaknya sekali pertanyaan, bagaimana sih progres tentang Yagol? Dapatkah Yagol kembali? Ataupun pertanyaan lainnya. Nah, di sini kita mau lihat bagaimana ataupun di mana saat ini Yagol berada. Pertama, mungkin teman-teman semua masih bisa mengakses dalam Yagol Online dan dapat membaca secara detail perihal bisnis yang ditangguhkan. Nah, kita translate di sini bahwasanya ada pemberitahuan penangguhan bisnis yang saat ini masih berjalan, diperkirakan tepatnya sampai 31 Januari 2022, bahwa setiap aplikasi ataupun sistem apapun itu berbasis digital khususnya pasti ada yang namanya domain. Kita bisa mengakses domain Yagol. Nah, sebelum saya melanjutkan informasi kepada kawan-kawan semua, alangkah baiknya kawan-kawan jika merasa channel ini bermanfaat untuk teman-teman semua, mohon di-subscribe terlebih dahulu dan share ke kawan-kawan lainnya yang belum tahu informasi ini supaya mereka mendapatkan informasi yang jelas dan valid ya. Nah, adapun pengertian domain dan fungsinya, sebelum kita secara detail membahas mengenai domain Yagol ini, mungkin teman-teman sudah tahu apa itu domain. Nah, di sini saya ingin mereview kembali ataupun memberikan informasi kepada kawan-kawan yang belum tahu perihal domain ya. Pengertian domain. Apa itu domain? Berdasarkan penuturan yang ada di laman Wikipedia, domain adalah nama unik yang ditentukan sebagai identitas nama server komputer dari web server atau email server yang dibangun pada jaringan internet ataupun komputer. Saat ini, domain bisa terdiri dari banyak eksistensi atau jenis ya. Bahkan hampir setiap negara di dunia memiliki eksistensi domain tersendiri untuk mengakomodir kebutuhan pengguna. Misalnya ID untuk negara Indonesia, US untuk Amerika, SG untuk Singapura, atau .co untuk nama negara Kolombia. Nah, teman-teman secara rincinya mungkin bisa membacanya apa ataupun bagaimana cara kerja domain. Teman-teman semua bisa mengakses di internet teman-teman masing-masing ya. Nah, kita di sini melihat bahwa Yagol Online, nah, terregistrasi atau registrasi infonya ini namanya ini nih sebelah kanan, godaddy.com LLC. UI servernya uis.godaddy.com, referral URL-nya bla 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 bla. Kemudian important dates. Nah, kita ini kan Yagol Online ya. Nanti kita buka dua UIS. Yang pertama Yagol Online, yang kedua yagol.com. Dalam Yagol Online ini, berita penting perihal timingnya expired
atau kadaluarsanya tanggal 4 bulan 3 tahun 2025. Seperti yang diinfokan di banyak media sosial bahwa diprediksi akan berakhir pada tahun 2025. Namun nyatanya kan saat ini Yagol belum bisa ataupun tidak bisa diakses. Terdaftarnya pada tanggal 4 bulan 3 tahun 2020. Nah, di update ini terakhir tanggal 28 bulan 8 tahun 2021. Adapun nama servernya ns77domaincontrol.com, ns78domaincontrol.com. Nah, domain yang sama pun ada di bawah ini, ada yago.com, yagoang, nggak pakai L ya, yago dan bla 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 lainnya. Registrasi, nah ini dia registrasi datanya dalam Yagol Online. Registrasi kontak informasinya, namanya registrasi private, organization domain by proxy LLC, addressnya domainsbyproxy.com. Teman-teman semua bisa baca, klik aja di internet ya, who is Yagol Online. Teman-teman bisa lihat domain secara detail perihal Yagol Online. Ini ada phone numbernya, ada fax, kemudian ada emailnya. Emailnya secara jelas tertera yagol.online@domainsbyproxy.com. Ini pun sama. Nah, bedanya apa dengan yagol.com? Lihatlah perbandingannya ya. Nah, ini untuk yagol.com. Yang tadi Yagol Online expirednya tanggal 2025 ya, tanggal 4 bulan 3. Terakhir diupdate tanggal 28 bulan 8 2021. Untuk di yagol.com, domainnya namanya yaitu yagol.com. Registernya Search and Rescue LLC. Terregistrasinya tanggal 4 bulan 7. Ini dia daftarnya tanggal 4 bulan 7 2021. Sedangkan Yagol Online registrasinya tanggal 4 bulan 3 2020. Untuk yagol.com tanggal 4 bulan 7 2021. Expirednya 2022 nih kalau yagol.com, tanggal 4 bulan 7 2022. Kalau Yagol Online tanggal 4 bulan 3 2025. Masih lama ya kalau Yagol Online. Kalau yagol.com tahun 2022 bulan 7, tepatnya tanggal 4. Kemudian di update-nya sama. Kalau yang yagol.com ini diupdate terakhir tanggal 7 bulan 11 2021. Statusnya sih di sini masih oke. Nama servernya ns1commandmx.com. Registran kontak namanya Perfect Privacy LLC, City Jacksonville, US, Amerika ya. Adapun emailnya ini teman-teman, nah who is data. Nah ini nama domainnya yaitu yagol.com, registrasi domain ID-nya teman-teman bisa lihat ini. Kemudian registrar who is servernya whois.web.com, registrar URL-nya ini dia. Kemudian diupdate pada tanggal 7 bulan 11 2021. Dibuatnya tanggal 4 bulan 7. Di update-nya iya benar tanggal 7 bulan 11 2001, sedangkan dibuatnya tanggal 4 bulan 7 8 5 bulan saja berarti tengah waktunya ya di update. Ini ya teman-teman semua bisa lihat rincian domainnya. Ini dia. Fungsinya apa? Domain ini buat kita mengakses ke web tersebut ataupun ke aplikasi, tepatnya aplikasi Yagol ini. Nah,
Sampai saat ini pun, kalau teman-teman klik di Google, pasti seperti ini. Coba Yagol online ya, .online register. Dia muncul timingnya. Coba teman-teman cek kembali ya. Tadi yang ini 2021. Sedangkan saya mengakses lagi, berubah jadi 2022. Januari 2022. Kenapa bisa seperti ini? Teman-teman mungkin bisa berikan komentar di bawah. Nah, andai kata karena dibahasakan ke Indonesia, harusnya tetaplah sama ya. Karena ini bahasa Inggrisnya. Januari, tanggal 31 Januari 2022. Timingnya tetap sama. Harusnya kalau ditranslate pun ke bahasa Indonesia, masa iya dari 31 Januari beda Y doang ya, beda Y. Januari 31 Januari 2022 berubah jadi 31 Januari 2021. Logis nggak menurut teman-teman semua? Ya, teman-teman semua berikan komentar di bawah ya. Yang jelas di sini beberapa waktu yang lalu emang nggak bisa diakses, tulisannya tulisan Cina. Mungkin teman-teman semua udah pernah mencoba mengakses dan mendapatkan hal yang sama seperti yang saya akses. Ini bisa diakses kembali. Timingnya masih berjalan menuju tanggal 31 Januari 2022. Karena ini sekarang udah Desember 2021 ya. Harapan kita semua semoga emang benar Yagol bisa kembali dan bisa diakses. Karena banyak rekan-rekan yang menunggu Yagol ini kembali, dan doa dan harapan kita ini semoga emang benar Yagol bisa diakses. Kalaupun tidak, ya legowo, mau gimana lagi gitu. Kita cari rezeki yang lain dan jangan patah semangat tentunya. Kita sama-sama berdoa semoga emang bisa diakses dan kembali. Untuk sementara progres informasinya yang saya dapatkan seperti itu ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat langsung, setelah melihat video ini langsung akses ke klik aja di pencariannya WUIS Yagol Online ataupun yagol.com untuk mencari atau mengetahui domainnya, domain masa berlakunya ataupun registrasinya tanggal berapa bisa dilihat di sini. Sebelum teman-teman semua mengecek secara langsung ataupun sendiri-sendiri, jika berkenan silahkan support channel ini jika channel ini bermanfaat untuk teman-teman semua dengan cara subscribe dan share ke teman-teman yang emang belum tahu informasi ini. Terima kasih atas perhatiannya, sehat selalu dan jaga kesehatan badan, kesehatan akal, serta pikiran. Jangan lupa subscribe, karena subscribe gratis, dan jika teman-teman semua berharap konten ini tetap berlanjut, bantulah subscribe. Komentar di bawah jika kalian ingin memberikan masukan lainnya. Terima kasih, sehat selalu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat Kepo Gengs dimanapun Anda berada, semoga diberikan kelancaran serta kemudahan dalam menghadapi segala hal dan urusannya. Di kesempatan ini izinkan kami dari tim Kepo Gengs untuk menyampaikan informasi terkait banyaknya info yang beredar mengenai Yagol bekerja sama dengan salah satu bank Commerce. Nah, yang dimana para korban Yagol mengkonfirmasi kami dan salah satu rekan kami mendapatkan chat secara pribadi by WA bahwa terdapat pemberitahuan info yang isinya seperti ini. Pemberitahuan penting. Kami dari manajemen kantor perwakilan Yagol di Indonesia memberitahukan bahwa dana atau uang member pengguna Yagol sudah ada di Bank Neocommerce atau BNC dan laku sebesar 67 triliun US dollar atau sekitar 1000 triliun dan siap ditransfer ke nomor rekening BNC masing-masing member Yagol.
Untuk itu menghimbau kepada semua member pengguna Yagol secepatnya melampirkan 4 akun di bawah ini, disertai dengan bukti screenshotnya. Nah, pesan ini menyampaikan menggiring opini kita supaya menginstal aplikasi yang direkomendasikannya. Lanjutan isi pesannya, dia merekomendasikan apa nih, Bang, BNC, kemudian free Bitcoin aku laku. Intinya dia promosi mengenai aplikasi supaya menggunakan referralnya. Syarat 4 akun di atas harus sudah selesai dan dikirim paling lambat pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 pukul 8 sampai 15.00. Kemudian lanjutannya, silahkan 4 akun tersebut dikirim ke WA nomor yang tertera ini ya, nomor si orang yang memberikan informasi kepada member-member atau korban dari Yagol, dan grup WhatsApp di bawah ini. Ini link-link grupnya. Kemudian di statement bagian bawahnya, khusus member pengguna Yagol yang ingin mengambil dana investasinya secara offline atau tunai, silahkan langsung datang ke kantor perwakilan Yagol dengan melengkapi beberapa pertanyaan, di antaranya elektronik KTP asli, KK asli, NPWP asli, BPJS asli, kartu vaksin asli, serta nomor rekening BNC. Silahkan datang langsung ke kantor perwakilan Yagol di gedung Trisuri Tower, kawasan Distrik 8, Lot 28 SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 57-53 RT 5 RW 3 Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kode posnya 12190 Indonesia. Nah, rekan kami dari tim Kepo Gengs ataupun dari korban-korban Yagol lainnya pun mendapat informasi yang sama. Pesan ini pun didapatkan pada hari ini tanggal 25 Desember 2021. Kami pun tidak tahu apa tujuannya memberikan informasi seperti ini, dan banyak sekali yang janggal di sini ya. Dari teks ataupun narasi yang diberikan oleh orang yang memberikan pesan ini, dia menggiring opini supaya kita menginstal aplikasi yang dia rekomendasikan menggunakan referralnya. Nah, ini bisa dibilang hoax ya. Jadi buat teman-teman semua, apalagi diinstruksikan suruh mencantumkan KTP asli atau berkas-berkas pribadi asli, ini jangan mudah percaya karena dapat berdampak fatal atau menyebabkan penipuan. Kita lihat, nah ini kontak yang mengirimkan pesan kepada korban-korban Yagol ataupun rekan-rekan dari aplikasi Yagol ini ya. Nah, nomornya bisa dilihat, ini bisa dicatat sama teman-teman. Jadi barangkali ada yang mendapatkan informasi yang sama, ataupun kawan-kawan semua pun bisa mengantisipasi supaya tidak percaya. Nama akunnya Chandra Gunawan, nomornya ini ya, 0813 1909 7236. Ataupun selain nomor ini yang mengirimkan pesan sama, jangan mudahlah percaya, karena opini mereka adalah menggiring kita supaya menginstal aplikasi yang mereka inginkan dan menyebarkan hoax. Ini sangatlah bahaya. Orang yang menyebarkan informasi ini dapat dikenakan sanksi berupa hukuman, bukan sekedar sanksi saja, karena udah tertera pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Sudah tertera pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11
tahun 2008. Barang siapa yang melanggarnya dapat dikenakan pidana paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Nah, teman-teman semua sendiri bisa menilai ini hoax atau bukan. Yang jelas tidak direkomendasikan kepada kawan-kawan untuk mengirimkan berkas-berkas asli, apalagi berkas asli ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini ya. Karena jika kawan-kawan terlena dengan hoax ataupun informasi yang salah, informasi bohong, yang ada akan mendapatkan kerugian yang berlipat. Nah, dia menyantumkan link referralnya, kemudian menginstruksikan supaya men-screenshot dan mengirimkan. Kemudian yang statement akhir ini yang paling konyol saya bilangnya. Jika kawan-kawan percaya, ini amatlah konyol karena ini berkas pribadi dan sangatlah rentan untuk menjadi bahan penipuan untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita lihat foto profilnya. Ini foto profilnya orang yang memberikan informasi by WA, dan saya rasa ini editan ya, karena tidaklah berkelas editan seperti ini, pinggirnya masih ada putih-putih. Dan ini bukan orang yang memberikan ataupun mengirimkan WA. Ini menggiring opini supaya mengira orang ini yang mengirim, padahal mungkin saya pun tidak tahu secara validitas informasinya siapa yang mengirim. Yang jelas yang tertera nomor nomor ini bagian kiri atas bisa kawan-kawan lihat, ini adalah nomor yang mengirim pesan kepada korban-korban Yagol untuk menipu ataupun mengiming-imingi bahwa Yagol akan mengirimkan uang via bank Commerce ya. Sangatlah bahaya teman-teman, jadi janganlah percaya dengan informasi yang hoax ini, karena dia ada kepentingan lain, makanya memberikan informasi seperti ini. Iming-imingnya bahwa Yagol akan memberikan dana ataupun mengembalikan dana, namun kita diinstruksikan untuk menginstal terlebih dahulu menggunakan referralnya. Oh, ini nama penipunya, mungkin Komarudin nih. Komarudin nama penipunya. Dan teman-teman semua tolong bantu informasikan ke kawan-kawan lainnya supaya tidak ada yang tertipu berulang-ulang kali. Support terus channel ini supaya memberikan informasi yang bermanfaat kepada para kawan-kawan semua yang belum tahu informasi terupdate. Terima kasih. Jangan lupa support dengan subscribe dan share ke kawan-kawan lainnya supaya tidak tertipu oleh orang yang memberikan informasi ini. Tuliskan di kolom komentar juga informasi apa yang ingin kalian dapatkan, ataupun kalian apakah mendapatkan informasi seperti ini. Segera share ke kawan-kawan lainnya supaya tidak tertipu ataupun mengirimkan berkas mereka ke alamat yang dimintanya ini ya, yang direkomendasikannya. Jangan percaya, ini fix hoax. Dan tertera orang yang memberikan pesan hoax dapat dikenakan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE, dapat dipidana 6 tahun dan denda sebanyak 1 miliar. Ini sangatlah bahaya. Kita krisis sekali penipuan di negara kita. Jadi kawan-kawan semua jangan mudah percaya dengan iming-iming yang hasilnya besar ataupun iming-iming untuk seperti ini, uang kita akan kembali dengan cara yang diarahkannya. Jangan percaya. Share ke kawan-kawan lainnya supaya tahu informasi terupdate ini. Jangan lupa dukung terus channel Kepo Gengs supaya memberikan informasi yang bermanfaat kepada Anda. Terima kasih. Salam sehat akal dan pikiran.
Halo sahabat Kepo Gengs dimanapun Anda berada, semoga diberikan kelancaran serta kemudahan dalam menghadapi segala hal dan urusannya. Di kesempatan ini izinkan kami dari tim Kepo Gengs untuk menyampaikan informasi terkait banyaknya info yang beredar mengenai Yagol bekerja sama dengan salah satu bank Commerce. Nah, yang dimana para korban Yagol mengkonfirmasi kami dan salah satu rekan kami mendapatkan chat secara pribadi by WA bahwa terdapat pemberitahuan info yang isinya seperti ini. Pemberitahuan penting. Kami dari manajemen kantor perwakilan Yagol di Indonesia memberitahukan bahwa dana atau uang member pengguna Yagol sudah ada di Bank Neo Commerce atau BNC dan aku laku sebesar 67 triliun US dollar atau sekitar 1000 triliun dan siap ditransfer ke nomor rekening BNC masing-masing member Yagol. Untuk itu menghimbau kepada semua member pengguna Yagol secepatnya melampirkan 4 akun di bawah ini disertai dengan bukti screenshotnya. Nah, pesan ini menyampaikan menggiring opini kita supaya menginstal aplikasi yang direkomendasikannya. Lanjutan isi pesannya, dia merekomendasikan apa nih, Bang BNC, kemudian Free Bitcoin aku laku. Intinya dia promosi mengenai aplikasi supaya menggunakan referralnya. Syarat 4 akun di atas harus sudah selesai dan dikirim paling lambat pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 pukul 8 sampai 15.00. Kemudian lanjutannya silahkan 4 akun tersebut dikirim ke WA nomor yang tertera ini ya, nomor si orang yang memberikan informasi kepada member-member atau korban dari Yagol, dan grup WhatsApp di bawah ini. Ini link-link grupnya. Kemudian di statement bagian bawahnya, khusus member pengguna Yagol yang ingin mengambil dana investasinya secara offline atau tunai, silahkan langsung datang ke kantor perwakilan Yagol dengan melengkapi beberapa pertanyaan, di antaranya elektronik KTP asli, KK asli, NPWP asli, BPJS asli, kartu vaksin asli, serta nomor rekening BNC. Silahkan datang langsung ke kantor perwakilan Yagol di gedung Trisuri Tower, kawasan Distrik 8, Lot 28 SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 57-53 RT 5 RW 3 Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kode posnya 12190 Indonesia. Nah, rekan kami dari tim Kepo Gengs ataupun dari korban-korban Yagol lainnya pun mendapat informasi yang sama. Pesan ini pun didapatkan pada hari ini tanggal 25 Desember 2021. Kami pun tidak tahu apa tujuannya memberikan informasi seperti ini, dan banyak sekali yang janggal di sini ya. Dari teks ataupun narasi yang diberikan oleh orang yang memberikan pesan ini, dia menggiring opini supaya kita menginstal aplikasi yang dia rekomendasikan menggunakan referralnya. Nah, ini bisa dibilang hoax ya. Jadi buat teman-teman semua, apalagi diinstruksikan suruh mencantumkan KTP asli atau berkas-berkas pribadi asli, ini jangan mudah percaya karena dapat berdampak fatal atau menyebabkan penipuan. Kita lihat, nah ini kontak yang mengirimkan pesan kepada korban-korban Yagol ataupun rekan-rekan dari aplikasi Yagol ini ya. Nah, nomornya bisa dilihat, ini bisa dicatat sama teman-teman. Jadi barangkali ada yang mendapatkan informasi yang sama, ataupun kawan-kawan semua pun bisa mengantisipasi supaya tidak percaya.
Nama akunnya Chandra Gunawan. Nomornya ini ya, 0813 1909 7236. Ataupun selain nomor ini yang mengirimkan pesan sama, jangan mudahlah percaya, karena opini mereka adalah menggiring kita supaya menginstal aplikasi yang mereka inginkan, dan menyebarkan hoax ini sangatlah bahaya. Orang yang menyebarkan informasi ini dapat dikenakan sanksi berupa hukuman, bukan sekedar sanksi saja, karena udah tertera pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Sudah tertera pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Barang siapa yang melanggarnya dapat dikenakan pidana paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Nah, teman-teman semua sendiri bisa menilai ini hoax atau bukan. Yang jelas tidak direkomendasikan kepada kawan-kawan untuk mengirimkan berkas-berkas asli, apalagi berkas asli, ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini ya. Karena jika kawan-kawan terlena dengan hoax ataupun informasi yang salah, informasi bohong, yang ada akan mendapatkan kerugian yang berlipat. Nah, dia menyantumkan link referralnya, kemudian menginstruksikan supaya men-screenshot dan mengirimkan. Kemudian yang statement akhir ini yang paling konyol saya bilangnya. Jika kawan-kawan percaya, ini amatlah konyol, karena ini berkas pribadi dan sangatlah rentan untuk menjadi bahan penipuan untuk orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita lihat foto profilnya. Ini foto profilnya orang yang memberikan informasi by WA, dan saya rasa ini editan ya, karena tidaklah berkelas editan seperti ini, pinggirnya masih ada putih-putih. Dan ini bukan orang yang memberikan ataupun mengirimkan WA. Ini menggiring opini supaya mengira orang ini yang mengirim. Padahal mungkin saya pun tidak tahu secara validitas informasinya siapa yang mengirim. Yang jelas yang tertera nomor nomor ini bagian kiri atas bisa kawan-kawan lihat. Ini adalah nomor yang mengirim pesan kepada korban-korban Yagol untuk menipu ataupun mengiming-imingi bahwa Yagol akan mengirimkan uang via bank Commerce ya. Sangatlah bahaya teman-teman, jadi janganlah percaya dengan informasi yang hoax ini, karena dia ada kepentingan lain, makanya memberikan informasi seperti ini. Iming-imingnya bahwa Yagol akan memberikan dana ataupun mengembalikan dana, namun kita diinstruksikan untuk menginstal terlebih dahulu menggunakan referralnya. Oh, ini nama penipunya, mungkin Komarudin nih. Komarudin nama penipunya. Dan teman-teman semua tolong bantu informasikan ke kawan-kawan lainnya supaya tidak ada yang tertipu berulang-ulang kali. Support terus channel ini supaya memberikan informasi yang bermanfaat kepada para kawan-kawan semua yang belum tahu informasi terupdate. Terima kasih. Jangan lupa support dengan subscribe dan share ke kawan-kawan lainnya supaya tidak tertipu oleh orang yang memberikan informasi ini. Tuliskan di kolom komentar juga informasi apa yang ingin kalian dapatkan, ataupun kalian apakah mendapatkan informasi seperti ini. Segera share ke kawan-kawan lainnya supaya tidak tertipu ataupun mengirimkan berkas mereka ke alamat yang dimintanya ini ya, yang direkomendasikannya. Jangan percaya, ini fix hoax.
dan tertera orang yang memberikan pesan hoaks dapat dikenakan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE, dapat dipidana 6 tahun dan denda sebanyak 1 miliar. Ini sangatlah bahaya. Kita krisis sekali penipuan di negara kita. Jadi kawan-kawan semua jangan mudah percaya dengan iming-iming yang hasilnya besar ataupun iming-iming untuk seperti ini. Uang kita akan kembali dengan cara yang diarahkannya. Jangan percaya. Share ke kawan-kawan lainnya supaya tahu informasi terupdate ini. Jangan lupa dukung terus channel Kepo Gengs supaya memberikan informasi yang bermanfaat kepada Anda. Terima kasih. Salam sehat akal dan pikiran. Halo sahabat Kepo, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum menyimak info terkini, dukung channel ini dengan subscribe dan share ke sahabat lainnya. Aku dari Depok. Ini anggota aku yang hebat-hebat semua. Walaupun anggota aku masih kecil, baru 230 cm. Aku join 15 Agustus. Thank you banyak suami aku, Diki, yang udah ngerekrut aku. Awalnya gini. Baru bangun tidur nih ya. Mimi, kamu mau nggak dapat uang di luar dari jatah aku? Terus apaan nih? Apa ini judi bola? Bukan nih, kata gitu. Ini aku diajak sama teman aku, David. Oke, hari ini kita akan ada acara sesi dari tim Yagol. Di sini kita berkumpul dari semua anggota dari Kapuk, Tangerang, Depok dan sebagainya. Ini ada Bang Eko, ada Barida, ini juga dari tim-tim Yagol semuanya. Nah, ini juga ada bos kita nih, Bos Najib. Dan ya, ini jadi semuanya perwakilan dari semua leader masing-masing dan anggotanya kumpul di sini. Dan ini dari anggota kafe semua dari Depok nih. Semua. Di sini. Jadi kita di sini untuk mengembangkan masing-masing dari anggota agar semuanya berkembang lebih baik dan menjadi agen-agen yang berkualitas atau leader-leader yang berkualitas. Nah, ini bos kita. Ya, ini kita sedang menunggu untuk acara dimulai. Oke, ini sesi di lantai 2. Untuk sesi lantai pertama saya akan videokan. Saya aja gitu. Pak. Dengan Hairul Amilin, Pak. Oke Pak, Bapak untuk bulan depan target berapa juta Pak? Bulan depan target saya mau 100 juta per bulan, Pak. Mantap, tetap semangat Pak. Dengan siapa Pak? Dengan saya Andre. Target saya per bulan mencapai 50 juta. Amin. Ya. Semangat Pak. Mantap. Untuk saya Irfan, target bulan besok 60 juta dengan saldo 20 juta hari ini. Mantap. Pak. Saya dengan Hasan atau Sanuddin. Dan saldo yang ada sekarang 10 juta, target 30 juta. Mantap. Terima kasih. Woi, saya sendiri. Bapak sendiri dengan siapa? Dengan
dengan Pak Munawir Ghazali, target bulan depan sekitar 60 juta aja. Mantap, Pak. Mantap. Siap. Semangat, semangat. Ya, kita proses pembukaan rumahnya Najib ya. Nih, dari perwakilan. Ya, kita buka kontrakannya Najib. Ya, kontrakan tempat tinggalan Najib. Ya. Sama datanya ya. Fotoin. Ya. Pokoknya nggak ada yang kita ambil, Ya. kita cuma foto doang. Ya. Abang saksinya dia. Ya. Mari. Yuk di sini kita masuk ya. Kita nyalain lampunya. Iya. Abang. Kok wakil kok. Nih keadaan sekarang tempat Najib seperti ini. Ya. Ayo. Plastik kalau seandainya mau bongkar-bongkar. Ya. Untuk kaosnya juga ada dan ya gol gitu kan. Iya. Nah, ini HP-nya ada nih. Ini HP-nya ada nih. Taruh, foto. Bentar ya. Ini, taruh. Nih ada tahapan BCA nih, tahapan ini penting nih ya. Oke. Iya. Udah semua belum? Yang pentingnya udah dapat. Udah mau dikunci lagi. Iya, mau dikunci lagi. Ini. Nah, kita ambil nih ya. Ini ya saksi ya yang apa nih? Bukti handphone. Lagi Bang, geser. Terus ini bukti yang ini dus-dusnya nih. Oke, diambil. Terus ini terbukti diambil. Nah, diambil. Ini mau kita amanin dulu ya sementara ya. Bukan. Oh iya ini. Nih. Ya, ada ya kita amanin ya. Tahapan BCA kita ambil. Atau geraha berbukti. Atau geraha terus tahapan segala macam. Nah, kita lihat tuh ada berkas-berkas ya, Pak RT. Ya, berkas ya. Iya, taruh. Ya. Berkas apa aja ya, kita nggak tahu. Nih. Apa tuh? Tahu nih apaan nih. Mulai. Nah, di sini pun ada bukti transferan tuh. Mandiri ya. Mandiri. Iya, Ya. taruh. Tahu kan punya bukti? Bukti yang tahu kan? Ya kalau mau apa-apain kayak gitu, ya ulang tempatnya tidak diminati. Telepon aja, lampu darurat. Awalnya dia yang punya juga. Kalau dia ada aman, kalau dia nggak ada.
yang belum bergabung, silakan maju ke depan ya. Hari ini ketika Anda mau sedikit sisihkan uangnya 100.000 saja, kami panitia akan memberikan yang tambahan 25.000 ya. Dan dari bos dapat 45 jadi 170. Oke? Ya. Ya, luar biasa. Ada lagi ya. Oke. Siapa namanya? Yang ngajak saya Bang? Wah, saya sendiri. Saya pun masih seperti ini, masih tetap ngajaknya. Maaf. Latar belakangnya apa Bang? Sebagai kerja Depok Galon Pak. Depok Galon, tukang antar galon. Saya minta, tidak ada salahnya. Saya yakin Bang Denny juga memiliki cita-cita yang luar biasa. Kepengen berubah nasib dari yang namanya Pak Jago ini. Ya, siapa namanya? Pak Wisnu. Dari mana? Siapa yang ngajak? Pak Tukiman, luar biasa Pak Tukiman. Ya, pekerjaannya mahasiswa saja pengen. Kenapa? Karena ketika dikasih yang namanya program mahasiswa ini, dia akan mikir, kira-kira saya layak tidak untuk bekerja, betul tidak? Langsung aja pesaing. Insya Allah Pak Wisnu memilih yang tepat untuk bergabung di bisnis Jagol ini. Silakan Ibu. Nama saya Ibu Rudiana, saya ibu rumah tangga. Di bidang multi level atau segala macam itu sudah makanan kami hari-hari. Oke. Namanya Pak? Nama saya Sawal. Mas Sawal. Dari mana pekerjaannya? Dia tinggal di Batara, kerja swasta. Swasta, luar biasa tepuk tangan. Yang ngajak apa? Sama orang yang Saya Budiman. Nah, ini ada beberapa yang saya ada 20 saya undang. Bisa datang, tapi yang datang lumayan ada 3 orang. Di sini ada semuanya Pak. Jadi ceritanya gini. Tadi pagi saya dapatkan anak saya belum deposit. Saya mewakili yang Bapak, Ibu, biarpun hidup susah, jangan cari rejeki dengan menipu orang. Bisa kena sumpah, hidup kalian bertambah melarat. Alhamdulillah, bangkrut. Tolol lu anjing lu goblok, udah kalah dia gol, stres minta duit kayak gol lu goblok lu. Anjing, gua kasih tahu lo ya. Yagol itu, Yagol website judi. Lu minta duit lu balik nggak bakalin balikin anjing. Udah kena tipu lagi lo sama gue lu. Makanya lu jadi masyarakat jangan tolol. Anjing, tolol, mampus hidup lu miskin anjing, makanya jangan nyembah berhala ya gol lu, kontol. Mau nyari gue siapa anjing, gue bukan foundernya Yagol goblok. Sok-sok English lu anjing. Gua juga korbannya, mampus anjing. Udah stres, bunuh diri aja lo sana anjing. Lo dapat apa dari Yagol anjing? Gua udah beli mobil kontol.
Anjing, nggak selalu tahu, goblok. Anjing lu, dasar miskin. Ditipu Jagol lagi. Anjing. Miskin, ditipu Jagol, bahkan batu dah lu ada, anjing. Kebanyakan ngayal lu. Mampus, anjing. Biarin gua top leader kek, mau siapa kek, yang penting urusannya malu apa? Hari aja, lu jumpa sama gue, lu tonjokin lu anjing. Nggak tahu lo gue latihan Muay Thai. Bener bisa jadi, cuman ya mau gimana lagi, mereka mengakui Ricky Jagol. Itu satu, identitasnya mereka udah dipegang oleh pihak OJK dari tiga ini. Jadi mereka bilang bahwa ada bos lagi nih yang ada di Singapura, entah siapa gue nggak tahu. Intinya dipanggil 3 orang ini adalah Jagol, mengatasnamakan Jagol yang ada di Indonesia, seperti itu. Nah, besok Senin itu dipanggil, saya tanya poin-poinnya apa nih. Pada saat saya menyampaikan informasi jauh-jauh hari waktu itu, saya sempat dikatakan nggak mungkin dong perizinan OJK untuk judi diperbolehkan. Iya, kan gue belum sempat ngomong selesai, tapi gue udah di-cut duluan, makanya gue males tuh. Gue belum selesai ngomong, gue udah di-cut duluan. Sampai kapan gue ngeluh ngimpi bang, macam lah. Gue udah digituin, padahal gue mau kasih informasi kepada teman-teman, tapi gue di-cut terus. Ya udahlah, gue nyerah terakhir tuh. Sampai pada gue denger, dan temen gue tadi sampai gue tuh ngobrol sampai ada sejam lebih dah. Pertanyaan gue babat habis. Intinya pertama adalah pada saat gue pertanyakan Jagol itu bukan orang Indonesia, yang datang hanya perantara orang Indonesia, maksudnya bukan orang luar ya, orang Indonesia. Terus yang kedua adalah dia bukan perwakilan resmi dari Jagol yang big boss saya, intinya itu. Terus yang kedua adalah Jagol ini akan bertransformasi, merubah nih. Jadi jinanya bukan lagi perjudian, melainkan kayak semacam Bitcoin atau reksadana. Poin plusnya adalah di saat mereka benar-benar besok datang menyerahkan dokumen-dokumen pelengkap nih, dan akan diproses selama OJK selama 10 hari, kalau nggak salah 10 atau 7 hari kan teman saya. Kalau mereka benar melengkapi, maka akan merubah baru dan nanti akan ada di Play Store. Dan terus gue tanya, duit kita gimana dong? Sedangkan aplikasi yang lama nggak dipakai, mau aplikasi yang baru menggunakan wajah baru. Tenang aja bro, itu udah dikonsolidasikan, dalam arti uang para member yang ada di Jagol, yang dia bilang yang ada di Jagol, maka akan tetap masuk di situ. Walaupun toh menjadi Bitcoin, otomatis pada saat kita masuk. Udah gue ngomong gini, apa nggak rugi nih pihak Jagolnya? Enggak bro, mereka malah lebih untung. Untungnya gimana? Pertama, kita menarikan dana itu akan kena potongan fee seperti biasa kan? Kita dipotong fee lah, kita tahu. Iya. Tolong gue ntar dulu ya, jangan dipotong dulu ya. Terus habis itu potong fee. Terus habis itu konverter dari nilai mata uang koin ke rupiah akan berkurang. Gue nggak tahu besarannya berapa total nih. Kalau misal 10 juta, anggap aja mungkin bitcoinnya atau koinnya itu cuma 10.00. Dirupiahin akan berkurang. Gue nggak tahu nih. Itu intinya mekanisme dari kamuflasenya perubahan dari Jagol tersebut. Itu intinya. Dan nanti pada saat kalian tuh bilang, berarti otomatis orang Indonesia nggak percaya Jagol dong, akan penarikan gede-gedean. Iya pasti. Dan tapi kita dibatasin penarikan nih. Yang jadi itu di sistem dari OJK tuh akan membatasi, tidak ada yang sampai limit. Contoh nih, kalian 50 juta akan tarik semuanya 1 juta, nggak bakal bisa. Ada limitnya, entah 10 juta kak dalam waktu sehari, entah berapa puluh juta kak. Gue nggak tahu, kan temen gue juga nggak tahu, karena belum ada konsolidasi dari pihak Jagol dan OJK dan BI untuk membahas lebih lanjut. Dia tahunya tanggal besok nih, Senin. Nah, sebagai gue begini, lo bisa dipertanggungjawabkan nggak omongan lo, men? Gue belak-belakan, karena walaupun toh temen, gue juga nggak bisa 100% percaya dong, karena apa yang gue sampaikan ke publik ini bakal menjadi pro dan kontra. Gue juga harus terima itu. Iya men, gue tahu. Makanya gini aja deh men, lo kalau nggak percaya sama gue, besok pukul 14.00 gue akan telepon lo, akan video call lo bersama aplinar gue, bersama lawyer temen gue. Lo akan
menyaksikan langsung tuh persidangannya seperti apa. Nah, nanti dia akan, tapi mohon ya, nanti kalau gue akan beberapa nge-share, kalau teman gue pesanan jadi nge-share bukti legalitasnya atau perizinannya itu, gue akan share, tapi tidak semua gue akan share, karena begini, gue tuh takutnya Jadi gini bro, pada dasarnya itu kalau semisal mereka nggak datang, mereka itu kan otomatis akan dipidanakan oleh pihak OJK-nya karena melanggar hukum, ya kan, otomatis. Dan nomor rekening mereka tuh akan diblokir. Dari pemanggilan pertama aja, pemanggilan kedua itu udah diblok, tidak ada akses lagi mereka transfer atau penarikan dana. Jadi dana tuh bener-bener masih stuck di situ. Nah, kalau semisal mereka nggak datang nih, seperti yang diomongin teman gua, baru kita lapor ke Bareskrim nih, Bareskrim Polri, kita bikin laporan, baru rame-rame. Makanya nanti diskusinya besok malam. Jadi besok hasilnya seperti apa, gua sampein ke grup. Nanti kita voice call bareng-bareng nih, mau ambil langkah apa nih, semisal mereka datang, semisal mereka nggak datang, itu pasti akan disampaikan kok. Jadi bukan semerta-merta gua keep sendiri, enggak, karena nggak ada untungnya juga bagi gua. Kan gua juga merasa dirugikan di sini gitu loh. Gua aja sebagai leader aja merasa beban moral kepada member-member gua. Walaupun toh member-member gua itu teman-teman dekat semua, tetap aja nggak enak kan gitu. Karyawan judi online ini terkejut tak menyangka didatangi tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau. Mereka tak menyangka kantor judi online yang berada di sebuah ruko berantai 3 di kawasan Pemuda City Walk Pekanbaru digerebek polisi. Sebanyak 59 pelaku yang terdiri dari 51 perempuan dan 8 laki-laki ditangkap polisi. Mereka mempunyai berbagai peran, mulai dari marketing, operator, hingga pengawas. Dari lokasi penggerbekan, polisi menyita puluhan laptop dan ponsel milik para tersangka. Modus judi online ini yaitu mengajak warga melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan live chat. Ada 5.000 lebih nomor ponsel yang setiap hari dihubungi oleh marketing judi online. Korban diminta menyetorkan uang mulai dari Rp30.000 hingga jutaan rupiah untuk ikut taruhan. Saudara Ferry ini setiap hari mengirimkan 5.000 nomor handphone ya kepada pelaku yang ada di sini. Kemudian 5.000 nomor tersebut dibagikan kepada 49 orang petugas telemarketing. Mereka mengajak untuk bergabung memasang taruhan secara online dengan menawarkan hadiah uang yang dapat di withdraw, artinya bisa diambil, bisa ditarik. Polisi kini masih memburu pemilik judi online yang turut memberikan ribuan nomor ponsel ke marketing judi. Sementara itu, para pelaku yang telah ditangkap polisi dijerat pasal tentang perjudian dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Citra Indriani, Kompas TV Pekanbaru, Riau.
Kenapa? Soalnya punya dia banyak. Punya kamu? Punya aku ketebalan tapi dalamannya enak. Soalnya punya dia banyak. Punya aku ketebalan tapi dalamannya enak. Nih, coba kita tes di sini kan, nggak usah nunggu sampai akhir tahun apa Januari ya Gol tuh. Kita majuin aja ininya nih apa? Tahunnya tuh 30 Januari. Ya kan? Jam berapa nih? 23.59. Apa yang akan terjadi setelah menit-menit ini nih? Ayo. Sembilan, 8, 7. Ya habis ya kita. Wah, countdown lagi 30 hari anjing. Ya fix. Udah habis 00 loh ya. Ya kan? Udah habis 00. Tuh, itu gue set Januari 2022. 30 hari lagi, panjul. Kok YouTube? No. Udah. Kupret. Sahabat kepo dimanapun berada, tetap semangat kawan. Kalau kamu suka dan mau aku tetap berbagi informasi, dukung aku dengan subscribe dan share ke sahabat lainnya. Terima kasih telah menyimak info terkini sahabat kepo, tunggu info berikutnya. Langit, bisakah kau turunkan hujan dengan uang? Aku ingin kaya tanpa bekerja.